sampai detik ini ya, satu-satunya partai yang mengeluarkan SK rekomendasi buat Pak Anies dan Pak Sohibul Iman adalah PKS. SK rekomendasinya sudah keluar dan resmi dan dideklarasikan oleh DPP PKS, oleh Presiden PKS Ahmad Saihu pada tanggal 25 Juni yang lalu. Sudah lewat lebih dari 40 hari, SK itu sudah diberikan. Kita ini dalam proses pilkada, sekarang ini lebih dari 500 pilkada loh. Betul. Ada kandidat ya, lebih dari 500 kandidat itu mereka semuanya itu berjuang untuk bagaimana? Pertama, mereka harus mendapatkan tiket rekomendasi untuk bisa berlayar. Dan beruntungnya ya di Jakarta ini PKS mendapatkan suara tertinggi. Tapi nggak bisa maju sendiri. Betul, that's right. Nggak bisa maju sendiri. Tapi kursinya adalah terbesar, 18 kursi. Jadi hanya butuh 4 kursi. Saya pikir ini adalah merupakan sebuah keuntungan dan kemudahan sebenarnya buat Mas Anies untuk memastikan dukungan secara ofisial dari partai-partai yang lain. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku kaget dengan deadline atau tenggat waktu yang pernah disampaikan oleh juru bicara PKS M. Khalid berkaitan dengan Pilkada Jakarta 2024. Anies mengaku tidak pernah ada bahasan terkait deadline 40 hari. Perihal deadline ini awalnya disampaikan oleh Khalid. Saat itu ia mulanya membahas opini lain jika duet Anies Baswedan Sohibul Iman tidak terlaksana. Ia mengatakan saat ini masih ada 2 opsi tersedia. Opsi pertama dan menjadi prioritas PKS adalah memastikan pasangan aman berlayar. Opsi kedua membuka opsi lain jika pasangan aman tidak bisa berlayar karena kekurangan kursi. Dan ini sebuah, tadi saya berikan cerita. Ketika Pak Presiden PKS Ahmad Saihu sebelum mengumumkan pada 25 Juni, sebenarnya sebelum pengumuman itu, Bapak Presiden PKS Bapak Ahmad Saihu sudah bertemu dengan Bang Surya Paloh di Nasdem Tower dan disampaikan kita akan mengusung Mas Anies dan Pak Sohibul Iman, kita sebut pasangannya aman ya. Dan insya Allah ini adalah calon yang terbaik buat warga Jakarta, punya kapasitas kepemimpinan yang bagus dan kapasitas menangnya yang sangat bagus. Itu kan harapan PKS. Dan itu sudah disetujui dan disambut baik oleh Nasdem. Baik, tapi surat rekomendasinya sudah turun belum? Nah disinilah kita menunggu justru bagaimana Mas Anies bisa membawa surat rekomendasi dari partai-partai lain sehingga tiket ini akan berlayar. Dan 4 kursi ini tidak terlalu susah sebenarnya kalau bisa kita bawa. Di sisi lain, Khalid mengatakan PKS masih terus berkomunikasi dengan Nasdem dan PKB, partai yang pernah menyatakan dukungan kepada Anies di Pilpres 2024. Namun pihaknya sempat mematok batas waktu untuk kepastian tiket Anies hingga 4 Agustus lalu, yang ternyata masih belum kunjung ada kepastian. Khalid mengungkit kesepakatan PKS dengan Anies soal syarat kursi yang seharusnya bisa dipenuhi dengan menggalang dukungan dari partai lain. Menurutnya, tiket untuk Anies masih terus diupayakan baik oleh PKS dan Anies sendiri. Selang beberapa hari kemudian, Anies Baswedan buka suara tentang batas waktu atau deadline Pilkada Jakarta seperti disampaikan M. Khalid tersebut. Ia mengaku kaget ketika Khalid bicara batas waktu 40 hari untuk mencari partai pendukung. Tidak ada keretakan, kita komunikasinya sangat baik, tidak ada masalah ya, sehingga anytime sebenarnya Mas Anies bisa langsung kontak ya kepada pimpinan kami. Tentu kita juga tidak memahami kenapa voice note itu tersebar. Ya tinggal Mas Anies konfirmasi kepada pimpinan kami kan, antara pimpinan PKS dengan Mas Anies kan terjadi komunikasi 2 arah, dan saya pikir tidak perlu juga disampaikan atau dengan metode yang seperti ini sehingga orang akan menangkap memang ada masalah sumbatan komunikasi antara PKS dengan Mas Anies. Hal tersebut disampaikan Anies melalui rekaman suara yang beredar. Dalam rekaman suara itu, Anies awalnya menceritakan soal awal mula dihubungi PKS untuk kesiapan Pilkada Jakarta. Anies menyebut urusan Pilkada Jakarta hanya dikomunikasikan satu pintu. Anies kemudian bercerita awal mula dihubungi PKS untuk Pilkada Jakarta. Anies menyampaikan pada 27 Juli dihubungi untuk melakukan pertemuan dengan Presiden PKS Ahmad Saihu. Dalam pertemuan itu terjadi obrolan panjang. Anies menyampaikan PKS memerlukan kejelasan apakah Anies setuju dengan nama Muhammad Sohibul Iman sebagai wakil. Lalu disampaikan juga waktu seminggu sampai 4 Agustus. Kenapa tanggal 4? Karena tanggal 7 rencananya ada rapat DPTP untuk memastikan pasangan aman sudah aman akan ditetapkan. Namun setelah pembahasan itu, Anies mengaku kaget ketika jubir PKS bicara soal batas waktu. Anies menyebut tidak pernah ada pembahasan tersebut. Saya kira tidak ada sumbatan komunikasi tersebut, dan pimpinan juga menyampaikannya juga secara transparan dan jelas juga kepada Mas Anies. Intinya begini, kita ingin
komunikasi hal yang sifatnya strategik langsung saja direct communication kepada pimpinan kami, sehingga kita akan jelas karena tidak menimbulkan polemik. Karena Mas Anies dalam voice notes tersebut sampaikan juga kita tidak mau berpolemik terhadap hal-hal yang seperti ini. Ya, Mas Anies juga sampaikan ingin terus kebersamaannya dengan PKS. Ya, kalau memang ingin terus harmonis, kondusif bersama dengan PKS, tentu kita tidak ingin terjadi kegaduhan dan polemik itu berkepanjangan di ruang publik. Tinggal Mas Anies kontak pimpinan kami, selesai.